Dan benar saja, ketika Ayu berjalan 3 meter di depanku, tiba-tiba berlari dan langsung naik ke pohon sambil ketawa cekikian. Hihihi, hihihi. Teror di Gunung Ciremai. Cerita ini ditulis oleh Mountain Aid. Cerita ini bakalan panjang, jadi buat teman-teman usahain jangan di skip ya, biar nanti tidak salah paham. Terima kasih buat yang sudah nulis, sudah ngizinin untuk direkam untuk bikin video ini. Langsung ke ceritanya. Tidak ada yang salah selama kita naik sampai puncak juga ngecamp. Masalah baru muncul menjelang kita turun di pengasinan Ayu Haid. Setelah memasang pembalut, kita langsung turun. Pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Jadi ceritanya ini kita skip jauh sekali. Kita tidak cerita soal pendakian karena berjalan dengan lancar. Jadi masalah ini muncul menjelang kita turun di pengasinan, tepatnya saat Ayu Haid. Setelah memasang pembalut, kita langsung turun. Pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan ngecamp semalam lagi karena sudah mulai sore. Tapi karena besok kita berdua kerja, ngecamp semalam lagi jelas nggak mungkin. Masuk hutan lagi. Ayo jalan duluan, aku di belakangnya biar bisa mengawasinya. Kita berjalan pelan, jalur Linggarjati. Agak bahaya untuk dibawa lari. Sebentar-sebentar Ayu minta istirahat. Mungkin pengaruh haidnya. Keanehan mulai terasa ketika kita melewati pos Sangga Buana. Kita tidak bertemu satu pun pendaki. Padahal ramainya pendaki inilah yang membuat saya berani turun walau kesorean. Tepat jam 5 sore kita sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang buat kita istirahat. Di sini kita masak mie dan menyeduh kopi. Gimana Di? Udah sore banget, ngecamp lagi apa gimana? Kata Ayu. Mukanya jelas capek dan khawatir. Lanjut aja Yuyu, sekalian capek, kataku. Setelah di rumah barulah aku tahu kesalahan fatal di sini, di Singgabuana. Ayu cerita. Waktu di Singgabuana, dia sebel banget harus bentar-bentar berhenti karena kasih jalan pendaki yang mau lewat. Dia sempet ngomel, andai gak ada yang naik lagi, enak nih turun, gak keganggu-ganggu. Entah kebetulan atau tidak, memang betul kami tak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Dan kesalahan kedua, dan ini yang paling fatal, di Batu Lingga, Ayu membuang bekas pembalutnya di kerimbunan. Mulai dari sini sampai bawah adalah teror itu dimulai. Beres-beres peralatan, packing ulang, kita langsung jalan. Hari sudah gelap karena menjelang maghrib. Ayu di depan, aku di belakang. Bulu kuduk mulai merinding. Rasanya di antara semak-semak dan pohon itu, di setiap tempat yang gelap ada yang mengawasi. Kepalaku mulai nyeri. Berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Di belokan hutan, aku kaget luar biasa melihat Ayu berhenti dan badannya menghadapku. Suaranya gemetar. Dia bilang, "Di, lu jalan dulu ya. Gua pegangan keril lu." Aku mengangguk, tapi masih bertanya-tanya, ada apa dengan Ayu? Sementara Ayu berpegangan dengan karirku di belakang. Jalanan sudah gelap total. Penerangan cuma dari cahaya headlamp. Jadi sudut mataku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Tapi waktu aku menoleh, tidak ada siapapun. Lalu ada suara bisik-bisik yang jelas sekali aku dengar. Yang tadinya kupikir pendaki yang lain. Nyatanya jalur di depan cuma kosong dan gelap, tidak ada siapapun di sana. Di sini aku berdoa dalam hati, memohon pertolongannya, semoga diberi ketenangan. Tiba-tiba Ayu menangis sejadi-jadinya. Dia jatuh tertunduk, kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam sesunggukan dia mengulangi,
menyebut kata pocong. Iya, pocong. Beberapa kata itu disebut berkali-kali. Mendengar itu, bulu kudukku spontan berdiri. Melihat segala arah dengan panik, sosok itu tidak ada. Aku akhirnya membujuk Ayu untuk berjalan lagi sambil mengingatkan untuk berdoa. Dan akhirnya Ayu mau berjalan lagi setelah matanya aku tutup dengan puff. Dengan cara ini Ayu tidak lagi histeris, tapi jalan kami jadi luar biasa lambatnya. Sepanjang jalan aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam itu. Kadang semak-semak bergoyang sendiri. Suara-suara dalam bahasa Sunda benar-benar aku dengar saat itu. Tapi aku gak ngerti artinya apa. Terdengar entah di telinga, entah suara pendaki yang terbawa angin. Pikiranku cuma satu, fokus sama jalan. Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur. Dia jongkok di bawah pohon. Kali ini benar, bayangan itu tidak hilang. Aku terus beristighfar di dalam hati sekencang-kencangnya. Ayu memegang tanganku dengan erat. Semakin mendekat, kami akan terpaksa melewati dengan sosok itu di pinggir jalur. Nyaliku habis saat itu. Aku diam di tempat, gemetar dan keringatan. Kali ini Ayu sudah memelukku. Dia walau tidak melihat apa-apa tentu merasakan apa yang aku rasakan. Lama aku berdiri berharap sosok itu hilang sehingga kami bisa lewat, tapi dia tetap di sana. Tiba-tiba punggungku ada yang menepuk, seseorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah ya Allah, sudah diberikan pertolongan. Aku lega. Dia melambaikan tangan mengajakku jalan. Aku langsung bergerak. Sosok hitam itu hilang. Aku mengikuti pendaki ini hingga tiba-tiba dia hilang di kegelapan. Sebuah suara pelan terdengar. Jalan lurus aja bang, jangan tengok ke kiri. Benar, suara itu benar-benar saya dengar di telingaku. Aku dan Ayu masih terus merayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mentalku semakin lemah. Sedikit saja aku melihat tangan keluar dari tanah. Ternyata hanya akar. Dalam keadaan ini akhirnya aku ambruk. Suara istighfar pelan-pelan terdengar dari mulut Ayu. Aku terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Benar, Ayu menuangkan air agar aku ciuman. Kami mulai berjalan lagi. Keadaan sekarang membaik. Aku yang hampir tidak punya tenaga tersisa dipapah oleh Ayu. Kelebatan-kelebatan bayang itu masih jelas terlihat di antara pepohonan. Di suatu tempat, aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayun di atas pohon. Tapi aku tak berani memastikan kaki siapa. Aku memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat kiri jalur ada tenda. Aku lega. Itu pasti teman pendaki yang lain. Akhirnya kami selamat. Batinku, tidak ada orang tampak sekali mengelilingi api unggun itu. Satu orang melihat kami. Dia melambaikan tangan. Aku dengan gembira setelah berteriak ke Ayu, yuk, kita mampir aja dulu yuk, ngopi istirahat, besok aja kita jalan lagi. Sambil menuju ke arah tenda. Tiba-tiba Ayu menamparku dengan keras sambil berteriak, Di, sadar, istighfar. Gak ada apa-apa di situ. 3 orang itu sekarang semuanya melambai-lambai memanggil. Itu ada orang yuk. Ayo kita ke sana. Enggak enak udah dipanggil kayak gitu loh yuk. Ayo kembali menamparku lebih keras sambil berteriak di kupingku menyuruh istighfar. Kali ini ketika aku menengok ke kiri, ketiga orang itu sudah beranjak 1 meter di dekatku. Sambil nyengir aneh, senyum yang sinis. Tiba-tiba kepala ketiganya lepas dan jatuh ke tanah. Sambil cekikikan kepala tadi menggiling ke arahku. Aku histeris dan langsung berlari. Beberapa lama aku sadar aku meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku lemas, jantung berderak kencang. Mau balik menyusul Ayu, aku gak berani. Tapi lama-lama kulihat Ayu berjalan turun. Begitu dekat, dia cuma menumpukku mengajak jalan lagi. Syukurlah kalau Ayu selamat, batinku. Aku berjalan mengikutinya di belakang.
Tapi pelan-pelan aku memperlebar jarak dengan Ayu. Terus terang, aku gak yakin itu Ayu. Ayu yang jalan di dekatku adalah Ayu temanku. Segala doa aku panjatkan. Ada rasa menyesal kenapa aku tidak hafal ayat kursi ya. Aku berjalan dengan mata menatap ke tanah, karena di sekitarku penampakan ada di mana-mana. Bahkan sambil mata terpaku di tanah, aku melihat di sebelahku ada kaki-kaki yang kulewati. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang hitam, ada yang memakai kain putih. Jantungku saat itu seperti mau copot. Dan benar saja, ketika Ayu berjalan 3 meter di depanku, tiba-tiba berlari dan langsung naik ke pohon sambil ketawa cekikian. Aku langsung berputar arah, tepatnya naik lagi. Tidak jauh dari itu, aku melihat Ayu bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan, ini Ayu yang asli. Tapi begitu ku sentuh, dia berteriak histeris, "Pergi, pergi, pergi!" Siapa yang gak kaget? Dia langsung jatuh lemas saat dia sadar aku yang menyentuhnya. Ini elu kan? Kami dengan badan gemetar dan doa-doa mulai berjalan lagi. Semua penampakan muncul saat itu. Ada yang bertengger di pohon, kepalanya yang nyembul dari semak-semak, bau-bauan busuk, wangi melati dan berganti-ganti setiap jalan berbeda warna. Aku dan Ai berusaha tetap berjalan di tengah jalur. Kami sangat takut jika terlalu kiri atau kanan ada tangan yang akan menarik kami ke semak-semak. Belum lagi satu suara. Ada suara yang terdengar marah tapi dalam bahasa Sunda. Ada yang tawa kecikikian. Ada juga yang mengucapkan "Assalamualaikum, Assalamualaikum." Itu diulang-ulang terus. Aku sempat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggangnya. Kami akhirnya lepas dari hutan dengan susah payah. Tidak pernah berpikir melihat jam berapa saat itu, tapi gangguan itu belum mau melepaskan kami. Kali ini terornya semakin menjadi-jadi. 1-2 tangan atau kepala masih muncul hilang di sudut mata kaki kami. Lalu suara burung terdengar jelas. Kok, kok, kok. Entah itu apa. Melewati itu seperti perasaan sudah mulai gak enak. Aku 100% yakin itu pasti burung jadi-jadian. Lewat di atas kami, terbang dengan pelan. Ternyata bukan burung jadi-jadian, itu burung biasa. Aku lega selega-leganya saat itu. Aku mendengar Ayu istighfar pelan, lalu jatuh pingsan. Perasaanku kembali berantakan saat itu. Ada apa lagi nih? Ayu melihat apa? Sebelum aku juga pingsan, aku sempat melihat apa yang membuat Ayu tumbang. Di belakang burung tadi, ada yang terbang mengikuti sebuah kurung batang. Aku terbangun di pos Cibunar, bingung dan disorientasi. Sampai aku tersadar lagi, kejadian tadi malam bukan mimpi. Badanku kembali gemetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari aku sudah terbangun, langsung menghampiri. Yang satu memberikanku teh panas manis yang saat ku minum langsung membuatku terasa tenang. Yang satunya duduk di sebelahku sambil mengusap-usap punggungku. "Diminum pelan-pelan ya teh," kata si bapak itu. Aku memperhatikan seluruh ruangan, masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. "Pak, teman saya mana?" Aku menanyakan keberadaan Ayu. Tidak adanya Ayu di situ langsung membuatku terserang panik. Ada di ruangan sebelah, tidak apa-apa. Aku langsung menceritakan semua kejadian yang kami alami. Sampai akhirnya kami pingsan saat itu. Bapak itu mendengarkanku dengan tenang. Tidak nampak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali mengepul dari bibirnya. Semua yang kuingat kuceritakan, kecuali kejadian Ayu membuang pembalut di semak. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. "Kunaon teh bisa sampai kayak gitu?" tanya bapak itu. "Kejadian gaib memang sering ada di sini, tapi saya teh baru dengar yang sampai parah seperti ini." "Saya juga nggak tahu pak," jawab saya berbohong.
Bapak itu menatap lurus ke mataku seperti berusaha membaca. Dia langsung bertanya, "Punten ya teh, punten, Bapak cuma nanya, kalian di atas zina?" Aku gelagap ditanya seperti itu. Astagfirullah, enggak pak, enggak. Saya sama Ayu cuma temen. Kita juga bawa tenda masing-masing kok. Bapak itu masih menatapku dengan pandangan tidak yakin. Tapi memang itu kenyataannya. Aku dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ayu membawa tenda satu orang yang sering kuejek sebagai tenda orang mati. Dan aku membawa truk tent yang baru kubeli sebelum berangkat dari sini. Kami memang akrab, tapi keakraban kami sama sekali tidak ada yang mengarah ke arah romantis. Jadi saya sudah ngomong apa adanya sama bapak. "Ya sudah, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah. Kamu langsung makan ya, diisi perutnya," kata bapak itu. Aku mengangguk pelan. "Terima kasih ya pak." Bapak itu langsung keluar menemui beberapa orang yang sejak dari tadi diam-diam mendengarkan pembicaraan kami. Dari suaranya mungkin ada sekitar 4 orang. Tapi aku sama sekali tidak paham apa yang dia bicarakan karena bahasa Sunda. Tapi naik turun intonasi obrolan mereka itu seperti membicarakan aku dan Ayu yang membuat merasa tidak enak. Jam di tanganku ternyata sudah menunjukkan 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tak terbayangkan gembiranya kayak apa melihat matahari. Aku melihat karirku dan Ayu ada di pojok ruangan, dan juga sepatu milik Ayu. Kubuka karirku, mencari handphone dan charger saat ku dengar erangan suara Ayu. Suaranya ada di ruangan sebelah. Bulu kudukku kembali berdiri. Apakah cobaan ini belum selesai ya Allah? Aku memberanikan diri melengok ke ruangan sebelah. Hatiku langsung mencelos melihat keadaan Ayu. Satu orang ibu-ibu tua sedang memijit kening Ayu sambil komat kamit. 3 orang lainnya memegangi tangan kakinya. Ayu sendiri sedang berontak hebat berusaha melepaskan diri. Badannya dilentingkan. Kakinya berusaha menendang orang-orang yang memeganginya. Matanya merah melotot histeris. Ketika dia melihatku, Ayu tertawa mendesis mirip ular, lalu berteriak histeris. Aku shock melihat keadaan Ayu saat itu, hingga cuma bisa berdiri di tempat. Bapak tadi lalu menarikku dan kembali menyuruhku untuk meminum air teh itu. "Jangan di situ, Jang, di sini aja," kata si bapak. "Teman saya itu, Pak," kataku tanpa bisa meneruskan kalimat. "Sebentar lagi, gak apa-apa, udah di sini aja." Aku serontak diam. Tanganku yang memegang gelas teh gemetar pelan. Tiba-tiba aku teringat dengan meeting bulanan, pekerjaan yang memaksaku untuk terus walaupun keinginan untuk ngecamp semalam aja terlambat sudah. Aku membayangkan muka murka atasanku atas ketidakhadiranku saat ini. Laporan-laporan yang harus kuserahkan, wajah kecewa rekan-rekanku. Aku mendesah, "Pak, kira-kira sore ini teman saya sudah normal belum ya Pak? Bis arah Jakarta sampai malam kan ya Pak? Saya hari Selasa harus sudah di kantor Pak," tanyaku pada si bapak. Si bapak menjawab dengan ringan, tapi bagai petir disambar di telingaku. "Sekarang teh hari Rabu, Jang." Astagfirullah, aku pingsan 3 hari Pak. Tidak lama ibu tua itu keluar. Dia berjalan lemah menghampiri kerumunan orang di depannya. Di situ aku memperhatikan keriput tangannya. Ibu itu sudah tua sekali. Mungkin usianya sudah hampir 70 tahun. Di situ dia membicarakan pelan, yang lain mendengarkan. Pada suatu kalimat, beberapa orang tampak terkejut lalu mengangguk-ngangguk tanda mengerti. Bapak tadi lalu menghampiriku. "Jang, kita turun duluan ya. Kamu bapak bonceng, teman kamu nanti nyusul turun. Soalnya motornya itu cuma 1. Aku tidak bisa tidak selain setuju saat itu. Ketika aku mengangkat carrier, si bapak melarang. "Udah, biar di situ aja, biar nanti ada yang nurunin kok. Ayo Jang, cepet," kata si bapak itu ada sedikit nada memaksa.
Benar, di luar ada motor yang diparkir. Si bapak naik motor dan menyalakannya. Aku lalu naik di belakang. Tapi ketika digas, motor itu tiba-tiba mati. Aku disuruh turun lagi karena si bapak tampaknya akan menyalakan motor. Sekali selah dan hidup, aku naik lagi. Tapi ketika digas, motor itu tiba-tiba mati lagi. 2 orang lalu menghampiri kami. Yang seorang menggantikan si bapak dan menyalakan motor. Motor itu kembali nyala. Dia lalu berjalan 5 meter lalu berputar lagi. Tapi kembali mati ketika aku naik ke motor itu. Aku merasa tampaknya penghuni Ciremai tidak akan mau melepaskan kami dengan mudah. Akhirnya tepat jam 4 sore si bapak itu memanggilku masuk. Di dalam ada si ibu tua sudah menunggu. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak yang mendengarkan dengan menunduk menatap lantai. Ibu ini pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia ya. Jang, si emak udah berusaha, tapi setan yang masuk ke tubuh teman si Ujang ada banyak. Dikeluarin satu, yang lain masuk. Begitu seterusnya. Dan ada nih satu makhluk yang emak sendiri gak bisa ngeluarinnya. Bentuknya ular, bertanduk. Saat mendengar itu, aku khawatir. Intonasi si bapak mengisyaratkan ada kabar yang lebih buruk dari itu. Makhluk itu dendam sama teman si Ujang karena teman si Ujang udah lancang motorin rumahnya. Jadi teman si Ujang mau diambil, mau dikawinin. Sekarang aku benar-benar panik saat itu. Pak, tolonglah Pak, bilangin saya minta maaf. Tolong Pak, Bu, tolong sampaikan. Aku menatap mereka. Iya Jang, iya tenang, kata si emak. Makhluk ini juga gak jahat kok. Dia maklum dengan kelakuan manusia pendaki. Tapi kelakuan temen Ujang udah keterlaluan. Ada sedikit penasaran, lega dan juga mendengar ucapan si bapak tadi. Dia akan melepas teman si Ujang. Tapi ada syaratnya, sambung si bapak itu. Apa syaratnya bapak? Tanyaku khawatir. Ujang malam ini harus naik dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang sama teman Ujang. Seluruh sendi di tubuhku langsung gemetar mendengar syarat-syarat itu. Aku yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat maghrib itu, akhirnya aku sholat maghrib secara khusyuk. Setelahnya aku berdoa hingga menitikkan air mata, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ku berdoa, si bapak yang mengimaniku sholat berbalik ke arahku. Jang, nanti habis sholat isya langsung berangkat ya. Gak usah takut, bismillah aja. Doa jangan putus ya. Aku cuma diam dan mengangguk saat itu. Setan apa aja gak bisa nyelakain kalau Ujang inget Gusti Allah. Dengarkan ini, cuma Allah sebaik-baiknya perlindungan, sambung si bapak itu. Setelah isya, benar, aku mengisi karirku dengan 2 botol air mineral. Kucek lagi headlamp juga senter. Semua siap. Aku tengok sekali lagi keadaan Ayu. Dia sedang tertidur dan masih ditemani si ibu tua itu. Ibu itu tersenyum kepadaku seperti memberi restu. Di luar aku sudah ditunggu bapak. Aku mencium tangannya sekaligus minta bantuan doa. Lalu si bapak itu memberikanku sebuah bungkusan dari kain putih. Aku bertanya penasaran, apa ini pak? Bungkusan ini isinya tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di gubuk belakang condong amis ya. Kainnya kamu bawa. Nanti kalau ketemu yang kamu cari, kain ini buat bungkusnya. Sekali lagi aku mengangguk saat itu, lalu dengan menarik nafas dalam. Saat itu juga aku berangkat. Seekor burung berkok-berkok itu entah dari mana mengikuti setiap langkahku. Satu-satunya penerangan adalah cahaya senter yang kuarahkan ke tanah. Aku sengaja memfokuskan pandangan itu kepada langkah kakiku. Semakin jauh ku berjalan, bayangan horor malam itu kian menjadi nyata. Tapi setiap kali bayangan itu muncul, aku tepis sejauh mungkin. Walaupun itu seperti sia-sia, aku berhenti di batas ladang. Di depanku sekarang membentang hutan pinus. Aura mistis menjalar dari semua tempat. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, aku melangkah.
sekian dulu ya ceritanya. Besok kita lanjutin lagi. Jangan lupa absen dulu dari mana asal kota kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang belum subscribe. Dukung kami. Terima kasih.